بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'da. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kembali kita munajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla pada pagi hari ini. Hidayah dan taufiknya kembali memampukan kita, memenuhi hati kita, sehingga kita ringan untuk hadir dan berhimpun di masjid yang penuh berkah dan rahmat ini, menempatkan diri kita di belakang imam untuk sholat berjamaah. Mudah-mudahan ikhtiar kita untuk istiqomah hadir di masjid Allah wujudkan dalam bentuk keridhaannya. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan berkah dan rahmatnya melimpah ruah atas kita dan keluarga kita di rumah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam mari bersama kita sanjungkan atas Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarganya, para sahabatnya, serta semua pengikut setianya, tidak terkecuali kita dan keluarga kita semua. Amin, Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian fikih salat, fokus di rukun-rukun salat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana yang saya paparkan pada pertemuan yang lalu, bahwa rukun salat itu ada 14. Sudah sedikit saya uraikan, namun selanjutnya kita akan pendalaman. Poin pertama yaitu niat sudah rampung kita kaji pada 2 bulan yang lalu. Mudah-mudahan masih ingat. Atau paling tidak kalau dulu paham, kemudian saat ini lupa, tetaplah membekas. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan memberikan berkahnya pada ilmu kita. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya adalah rukun salat yang kedua adalah al-qiyamu fil fardi ma'al qudrati. Berdiri dalam salat fardu bagi yang mampu. Rukun adalah hal yang tidak bisa kecuali harus dilakukan. Rukun tidak bisa ditinggal, karena jika rukun ditinggal, maka yang pasti salatnya tidak sah. Oleh karenanya, yang perlu kita fahami bersama-sama bahwa setelah kita memantapkan hati niat, yang kedua itu berdiri jika kita sholat fardu. Berdiri dalam sholat fardu itu adalah rukun kedua dalam pelaksanaan atau mendirikan sholat. Kenapa diberi catatan sholat fardu? Ya, karena faktanya di selain sholat fardu, beberapa kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sampel contohnya tidak dengan berdiri, namun duduk boleh kalau tidak sholat fardu atau selain sholat fardu. Contoh jenengan seger buger sehat walafiat, sholat taraweh pingin nyantai, duduk monggo sah.
Karena lama, bukan hanya 8 rakaat pas jenengan umroh atau haji itu 20 rakaat 1 juz malam. Kemudian sholat tarawih dikerjakan dengan berdiri, duduk boleh. Artinya boleh, sah. Tapi kalau sholat fardu 5 waktunya tidak sah, karena menjadi rukun yang pertama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, para ulama menyebutkan bahwa berdiri dalam sholat fardu itu bagi yang mampu ya adalah bagian dari rukun sholat. Beliau menyerap dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya yang ada di dalam Al-Quran. Mari kita simak bersama-sama. Kata sholat di dalam Al-Quran diulang-ulang lebih kurang 98 kali. Dan lebih banyak bersamaan dengan kata berdiri. Dari 98 kali diulang kata sholat di dalam Al-Quran, tentu dengan berbagai macam bentuk ya. Ada kalanya fi'il madhi, ada kalanya fi'il mudhari', ada kalanya masdar, ada kalanya juga penyebutannya dalam bentuk fi'il amar dan sebagainya. Yang jelas totalnya dari seakar kata yaitu ada 98. Dan yang paling banyak kata sholat itu digandeng bersamaan dengan kata berdiri. Artinya kalau kita menemukan ayat Quran yang menyebutkan kata sholat kok sebelumnya didahului dengan kata berdiri, itu mesti yang dimaksud adalah sholat 5 waktu. Tapi kalau ada kata sholat sebelumnya tidak didahului kata berdiri, maka sudah dipastikan itu adalah sholat sunnah. Maka telaah para ulama akhirnya memberikan satu pelajaran sebagai kesimpulan dini adalah kalau ada kata sholat dibarengi kata berdiri mesti sholat fardu. Ada kata sholat tidak dibarengi dengan kata berdiri sunnah. Contoh, kata sholat akan tetapi tidak dibarengi dengan kata berdiri. Inna a'tainakal kautsar fasholli, maka sholatlah, fasholli li rabbika wanhar. Sebelum kata fasholli, sholatlah, apakah ditemukan kata berdiri? Tidak ada. Maka fasholli berarti sholat apa? Sholat duha. Sholat duha hukumnya sunnah. Lain halnya dengan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta waqumu. Setelah disebut kata sholat 2 kali, alas sholawat itu bentuk jamak muannas salim, kemudian mufrad wassolati 2 kali disebut, lalu kemudian ada penyebutan waqumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Kata sholat dalam satu ayat bersanding dengan kata berdiri. Berarti ayat ini mengisyaratkan sholat apa? Sholat fardu 5 waktu. Dan kebanyakan memang bersanding dengan kata berdiri. Aqimis sholata lidzulukis syamsi ila ghasaqil lail. Aqimi, dirikanlah as-sholata, pasti sholat fardu. Tapi kalau ada kata sholat tidak didahului atau tidak dibarengi dalam satu ayat itu dengan kata berdiri, pastikan itu sholat sunnah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak
Sholat apa? Ayat itu? Sholat tahajud. Hukumnya sunnah. Maka dari beberapa ayat yang menjelaskan bahwa dirikan. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kata salat bareng dengan yuqimunas shalah, pasti salat fardu 5 waktu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sementara riwayat yang menjelaskan bahwa berdiri itu menjadi rukun kedua saat kita sholat fardu bagi yang mampu adalah riwayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Imran bin al-Hasin an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala. Diceritakan dari sahabat Imran bin Husain, semoga Allah meridhoinya. Qala kanat bi bawasiru. Kata sahabat Imran, aku pernah menderita sakit wasir. Fasa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anis salati. Lalu aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana aku mendirikan salat. Faqala. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman." Pertama, kamu kudu salat dalam keadaan berdiri. Wajib berdiri. Fa illam yastati', maka jika kamu tidak mampu berdiri, faqaidan, monggo duduk. Fa illam yastati', jika kamu duduk masih belum mampu juga, terasa payah, terasa sakit, fa'ala jambin, silahkan berbaring atas pada salah satu sisi tubuhmu atau lambung, miring sholatnya, bukan terlentang, bukan tengkurap, tapi miring. Miringnya seperti apa? Miringnya seperti pada saat nanti kita di liang lahat diperlakukan kayak begitu. Jadi sholatnya orang yang sakit, tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, silahkan tiduran. Posisinya sekali lagi bukan terlentang apalagi tengkurap, tapi miring pada salah satu bagian tubuhnya. Bagaimana? Posisinya adalah kepala posisi di utara, miringnya menghadap kiblat. Sekali lagi, persis nanti kita diposisikan saat berada di liang lahat. Betul begitu pas di liang lahat, Pak ya. Saya hitung mulai ada di Bontang kurang lebih 16 kali turun ke liang lahat untuk meletakkan jenazah, ngelepas kain kafannya, ikat kain kafannya, lalu kemudian memposisikan dia seperti posisi yang saya sebutkan tadi, lalu kemudian menempelkan pipinya ke tanah. Sensasi yang saya rasakan adalah kayak saya memperlakukan diri sendiri seperti itu. Jadi seolah-olah sayalah yang saya perlakukan seperti itu. Makanya perlu sesekali jenengan turun ke liang lahat. Jangan nunggu bapak yang meninggal atau orang-orang terkasih, siapapun itu, silahkan turun. Itu zikrul maut. Bahkan kalau kiai dulu menyebutkan akbaru zikril maut, sebesar-besar zikrul maut, ingat kematian, itu adalah meletakkan jenazah di liang lahat. Maka kalau masih memungkinkan, fa'ala jambin. Fa'ala jambin itu miring menghadap ke kiblat, lalu kemudian posisi kepala di utara. Itulah sholatnya orang yang tidak mampu berdiri, tidak mampu juga dia duduk. Itu kalau memungkinkan, sekali lagi ya. Kemudian ada fatwa kontemporer, bagaimana saat ini kalau sholatnya bagi dia tidak memungkinkan untuk miring, ya monggo,
Bahkan sampai isyarat kedip mata pun kudu tetap sholat. Karena sholat itu tidak ada toleransinya untuk meninggalkan, hanya ada dispensasi saja saat mengerjakan atau mendirikannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu tadi ayat Quran dan hadis yang mendasari bahwa berdiri saat mendirikan sholat fardu itu bagian rukun dan menjadi rukun kedua dari 14 rukun sholat. Selanjutnya, para ulama menjabarkan ini semua. Bayanal hadis syarif. Saya itu mau minta tolong Pak Sopirin sebetulnya, bacakan ini. Dibacakan ini biar ingat waktu belajar kitab kuning, kitab gundul, biar ingat ya. Mau Pak Sopirin? Bisa Pak Sopirin? Latihan Pak. Kalau tidak pernah baca seperti ini, jenengan nanti lupa terus. Bayanal hadis syarif. Hadis ini menjelaskan tentang kaifiyatus sholat, tata cara sholat liman kana bihi maradun, bagi orang yang ada keluhan sakit. Contohnya mimbawasir, contohnya yang tekstual di dalam hadis adalah sakit wasir, ya. Awil alam indal qiyam, atau penyakit-penyakit lain yang dirasakan saat berdiri. Wa nahwi dzalika minal a'dzar. Sakit-sakit lain yang dirasakan saat berdiri itu kok terasa kerepotan. Atau juga udzur-udzur yang lain. Nah, bisa jenengan list sakit apa saja kira-kira kalau seumpama berdiri, duduk, berdiri lagi itu kesulitan. Dan itu terasa nyeri atau yang dirasakan itu kesulitan. Maka silahkan ambil posisi berdiri jika tidak ada masalah, normal, sehat walafiat. Kalau sudah tidak mampu, silahkan duduk, tidak mampu, dan seterusnya. Artinya, meskipun di dalam hadis itu disebut secara tekstual bawasir, yaitu penyakit wasir, akan tetapi penyakit yang lainnya juga berpotensi. Kira-kira sakit apa aja, Pak? Oyo ya, encok itu. Asam aurat apa asam urat? Asam aurat. Dan macam-macamnya. Lalu kemudian ini bertujuan wujubu mura'ati maratibis salatil maridil maktubati. Kewajiban menjaga tertibnya salat fardu bagi orang yang sakit. Fayajibu alaihil qiyam idza inqadara alaihi. Wajib bagi dia berupaya untuk berdiri, namun kemudian kalau tidak mampu silahkan duduk. Makanya ada perbedaan pendapat, Pak, di kalangan para ulama. Bagi orang yang sakit langsung sholat duduk atau nunggu saat dia tidak mampu baru duduk. Maaf, pertanyaan ini muncul karena banyaknya saudara kita itu memang sudah menyediakan kursi sebelum takbiratul ihram, dan saat takbiratul ihram dia posisinya dalam keadaan masih mampu, namun kemudian memilih duduk. Berdirinya mampu. Sehingga praktek yang saya lihat ketika ada pertanyaan, oh iya, beliau sudah menyiapkan kursi, lalu kemudian saat berdiri ya berdiri, tapi saat duduk dia tidak duduk di lantai, memilih duduk di kursi. Perhatikan perbedaannya. Nabi menyebutkan berdiri, sholatlah berdiri, jika tidak mampu duduk. Nah, ini berdiri mampu tapi duduknya di kursi, tidak duduk di lantai. Beda nggak kasusnya? Beda ya. Sholat itu rukunnya adalah berdiri. Jika tidak mampu silahkan duduk.
Nah, praktek yang banyak itu justru mampu berdiri, tapi karena tidak mampu duduk, rukuk dan kembali lagi, akhirnya pas duduknya di kursi. Bisa membedakannya. Pertanyaannya adalah, apakah ini termasuk rukhsah? Saya katakan, sebagaimana tuntunan Imam Nawawi, itu bukan menggunakan rukhsah yang mestinya berdiri lalu duduk. Beliau mampu berdiri, akan tetapi yang kesulitan itu bangkit dari duduk ke berdiri. Maka sholat saudara-saudara kita yang pakai kursi sebetulnya bukan mengambil rukhsah tidak mampu berdiri kemudian duduk. Karena kalau tidak mampu berdiri terus duduk, mulai takbiratul ihram duduk. Dan semua dikerjakan dengan duduk. Tidak berdiri, duduk lagi di kursi. Nah, sehingga kemudian aktivitas duduk di kursi itu sebagai pengganti. Apakah duduk di antara dua sujud, ataukah duduk di tahiyat awal atau tahiyat akhir. Namun kemudian yang menjadi persoalan, adakah kira-kira pendapat yang menyebutkan, ulama yang mengatakan, atau dalil hadis yang menyebutkan bahwasannya orang yang sholatnya tidak mampu duduk di lantai, dia duduk di kursi, lalu kemudian dapat dispensasi, sujudnya tidak meletakkan 7 tulang di bumi. Yang menjadi persoalan kan itu. Tapi kadang kita keliru mengeksekusi dalil. Loh, Ustaz, kan tidak apa-apa itu. Kalau kita tidak mampu sholat berdiri kan boleh duduk. Ya memang, kalau tidak mau mampu duduk silahkan berbaring. Tapi prakteknya nggak begitu. Saat takbiratul ihram berdiri, rukuk ya biasa. Nah, lalu kemudian sebagai ganti duduk, 3 duduk tadi, duduk di antara 2 sujud, tahiyat awal dan tahiyat akhir, duduk di kursi. Yang memastikan kemudian beliau ini sujud tidak meletakkan 7 tulang, tapi menggunakan isyarat. Nah, model sholat seperti ini loh Pak, yang para ulama itu beda pendapat. Kenapa? Karena praktek sholat seperti itu baru ditemukan. Kalau mestinya seumpama tidak mampu berdiri, duduk ya sudah, duduk saja, Allahu Akbar, rukuk. Maka ini praktek yang pas. Kenapa? Tidak mampu berdiri, maka wajar rukuknya seperti itu, tidak sesempurna saat berdiri, sujudnya juga tidak meletakkan 7 tulang. Sementara yang mampu berdiri namun tidak mampu bangkit dari duduk, apakah prakteknya seperti itu? Maka kemudian ada bahsul masail. Kalau di pondok pesantren itu ada forum bahsul masail. Bahsul masail itu forum diskusi keagamaan, Pak. Dia tidak boleh ngomong kalau tidak punya referensi. Dia tidak boleh berargumentasi kalau tidak punya referensi. Referensinya kudu valid. Dan sampai saat ini yang saya ketahui, referensi menggunakan kitab digital itu belum diterima. Tapi harus kitab faktual. Ini loh, halaman sekian, mulai baris ini sampai ini menjelaskan ini, itu dan sebagainya. Makanya hasil bahsul masail, kajian atau diskusi keagamaan ini diakui, bukan hanya di kalangan pondok pesantren, tapi juga diakui di perguruan tinggi. Kenapa? Karena benar-benar tahqiq, benar-benar berargumentasi, berbicara dengan data. Tidak sekedar ngelantur menurut saya, tidak menurut saya. Di dalam kitab ini, di dalam kitab I'anatul Talibin, Fathul Wahab, Majmu' Al-Um dan seterusnya, argumentasinya itu by data. Tidak sekedar seingat saya, sepengetahuan saya, menurut saya. Maka kata Kiai, agama kok menurut saya itu kayak apa? Agama kok dipakai seingat saya. Memang agamamu, kata Kiai.
Karena ini agama Allah, karena ini agama yang dibawa Nabi, ya pakai referensi. Gitu. Maka sekali lagi kembali pada praktek sholat yang terjadi di beberapa masjid, ya di sekitaran kita, Pak. Kalau di sini ada yang gitu, seger-seger semua ya, masih muda-muda semua. Masa sudah ada yang embeyenan? Enggak. Maka sekali lagi seperti itu para ulama kemudian mendiskusikan, itu as-salatu lid-darurat namanya. Bukan karena mengambil dispensasi dari hadis dan ayat yang tadi saya sebutkan, itu adalah sholatnya orang dalam kondisi emergensi. Sah meskipun sujudnya tidak ke lantai, sah. Dan ini pendapat yang ikhtiyat, pendapat yang hati-hati. Itu. Selanjutnya, wujubul qiyam, kewajiban berdiri saat sholat fardu 5 waktu, in qadara alaihi, jika dia mampu. Sekali lagi, li'annahu ruknun min arkanis sholatil maktubati, karena berdiri saat sholat fardu itu rukun, salah satu rukun dari sekian banyak rukun. Walau mu'tamidan, walaupun pada awalnya dia itu berpegangan, atau mustanidan, dia itu bersandar, sebagai bentuk upaya saya mampu. Tapi kalau memang benar-benar tidak mampu, nah Nabi memberikan solusi, faqaidan, monggo sampeyan duduk itu. Nah, haddul masyaqqah. Sekarang kondisi seperti apa yang menjadikan kita itu boleh sholat tidak berdiri, memilih duduk atau memilih berbaring? Itu batasan, ya, kesulitan allati tubihus shalah al-mafruḍah, yang membolehkan sholat fardu jalisan dalam keadaan duduk, hiyal masyaqqatu, yaitu kesulitan allati yadhabu ma'ahal khusyu', yang sekiranya kalau kemudian berjuang untuk berdiri kok ternyata menghilangkan konsentrasi dalam sholat, maka dia sudah boleh untuk sholat duduk. Jadi ukurannya itu sekiranya rasa sakit, nyeri yang dirasakan itu menghilangkan konsentrasi dalam sholat, maka dia sudah boleh sholat tidak berdiri. Silahkan duduk. Yang repot itu kan kalau sholatnya tidak pernah khusyuk. Ini ngukurnya kayak apa? Allahu Akbar. Ingat kunci tadi di mana? Allahu Akbar. Ingat masalah di kerjaan. Ini agak sulit ngukurnya, karena ukuran haddul masyaqqah, kesulitan yang membolehkan itu kalau hilang khusyuknya. Nah, kalau tidak pernah khusyuk, sekali lagi ngukurnya itu repot. Dzalika annahu huwa akbaru maqasidis shalah, karena khusyuk adalah sebesar-besar tujuan sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mudah-mudahan Allah memampukan kita semua. Amin Allahumma amin. Kalau kata kiai dulu begini, orang yang tidak mampu sholat berdiri terus duduk, tidak mampu duduk terus dia berbaring, itu memang harus jujur pada diri sendiri. Bukan atas dorongan nafsunya, tapi dorongan kejujurannya. Saya memang tidak mampu. Maka dari itu, yang benar sesuai tuntunan fikih, sekali lagi, tidak menyediakan kursi sebelum sholat. Kalau masih kuat, monggo berdiri. Kalau ternyata ngangkat berdiri tidak mau, tetap saja duduk. Ini berarti kita ada ikhtiar untuk tetap menegakkan rukun kedua, yaitu berdiri dalam sholat. Lah, kalau belum sudah bawa kursi,
Sama seperti ini loh Pak, contohnya Pak. Bagi pekerja berat di lapangan, pertanyaan saya, boleh tidak puasa atau boleh membatalkan puasa? Boleh membatalkan puasa. Sama juga seperti halnya kita berstatus sebagai musafir. Karena maaf, ada eksekusi yang salah ketika ada seorang mukmin, seorang muslim, dia bekerja di lapangan, pekerja berat, pas panasnya, seperti 2 pekan inilah Pak. Panas ya Pak ya. Panasnya luar biasa. Lalu kemudian karena tidak kuat dia membatalkan puasa. Loh, itu yang boleh. Bukan dia tidak berpuasa. Karena aku kerja di lapangan, kerja berat, panas, pagi-pagi sudah ngemih dan teh hangat. Nah, itu berarti kan sudah menduga dirinya malas puasa. Oleh karenanya, posisi sholat duduk itu bukan diduga sebelum sholat, tapi keberadaannya itu saat sholat. Kok tidak mampu duduk itu. Meskipun maaf, seperti fatwa yang dikemukakan Profesor Dr. Quraish Shihab menyebutkan tidak apa-apa. Akan tetapi kalau kita merujuk kepada fikih-fikih klasik di mana masih menjaga dan benar-benar menjaga sholat itu berdiri, maka bagi kita tidak usah menyediakan kursi di bawah disiapkan untuk sholat. Akan tetapi sholat saja berdiri. Kalau ternyata nanti setelah duduk tidak mampu berdiri, lanjut dengan duduk. Ini kalau mengacu pada fikih klasik Pak ya, kitab-kitab fikih yang klasik. Tapi kalau kita cari pendapat-pendapat ulama berfatwa yang fatwanya kontemporer, ya silahkan. Kayak pendapatnya Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah. Beliau mengatakan bagi yang tidak kuat kira-kira berdiri duduk berdiri lagi, udah bawa kursi aja. Rata-rata fatwa-fatwa kontemporer seperti itu. Setidaknya yang saya dapati kalau ulama Indonesia Profesor Dr. Quraish Shihab, yang saya dapati kalau ulama internasional itu Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah mengatakan boleh-boleh saja, dan itu yang banyak praktek di masjid-masjid kita yang digunakan. Tapi sekali lagi saya ingin mengajak diri saya dan kita semuanya bahwa ketidakmampuan berdiri itu ditemukan saat sholat, bukan diduga sebelum sholat. Nyata-nyata ya Pak, saya sebelum sholat sudah memang kayaknya tidak mampu. Nah itu akan mengakibatkan kita itu kurang ikhtiarnya, kurang berjuangnya untuk berdiri. Nah, selanjutnya itu fa'indal jumhur annahu yusalli murabbi'an. Menurut mayoritas ulama, sholatnya itu murabbi'. Murabbi' itu bersila. Duduk bersila. Ya seperti posisi jenengan itu. Artinya apa? Di teks-teks kitab fikih atau riwayat-riwayat dahulu itu belum ditemukan duduk di kursi, itu belum ditemukan. Tapi yang paling banyak riwayatnya mulai hadis, kemudian para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai ulama-ulama fikih, itu kebanyakan tuntunan bagi orang yang tidak mampu berdiri. Rakaat pertama mampu berdiri, di rakaat kedua tidak sanggup untuk berdiri, maka posisinya ambil bersila. Fi maudhi'il qiyam, menunjukkan itu posisi sebagai ganti dari berdiri. Wa ba'da raf'i minar ruku'i, dan itu juga posisi i'tidal. Posisi duduknya apa? Bersila. Itu. Wa yusalli muftarishan fi maudhi'ir raf'i minas sujudi. Nah, posisi selanjutnya adalah duduk iftirash.
itu memposisikan diri dia duduk dari sujud. Berarti ada 3 duduk saja yang disyariatkan ketika tidak mampu sholat berdiri. Duduk murabbi itu bersila, lalu iftirash, dan tentunya tawarruk yang satu. Kalau ini kita sudah maklum bersama-sama. Sekali lagi ingin saya sampaikan, duduk di kursi itu fikih kontemporer. Bolehkah? Sahkah? Menurut pendapat-pendapat ini boleh. Karena sekali lagi tidak bisa kita ingkari, tidak bisa kita pungkiri. Nah, ini termasuk yang penting untuk kita renungkan. Karena seiring perkembangan zaman dibutuhkan kemudian fatwa-fatwa kekinian. Karena ini dibutuhkan. Bayangkan kalau fatwa ini tidak ada, repot sekali, Pak. Al-a'dzar allati tubihu sholatil maktubah, tubihu sholatal maktubata. Udzur-udzur yang membolehkan seseorang sholat maktubah qaidan dalam keadaan duduk. Sholat dalam keadaan duduk itu katsiratun banyak. Falaisa khassun bil maridi, bil marodi. Tidak hanya khusus bagi orang yang sakit saja, qattu. Gitu. Contoh, gitu. Faqasruk syakfi alladzi la yastati'ul khuruj minhu. Seperti halnya orang yang dia itu sholat di tempat yang atapnya itu kalau berdiri kejeduk, Pak. Sholat di satu ruangan, ya maaf Pak, kalau seumpama yang masuk Islam itu kayak model Peter Cech gitu, Pak, penjaga gawang yang tinggi. Sementara musola yang ditempati sholat pas-pasan. Iya kalau saya Pak Sobirin yang masuk aman. Tapi bagi orang-orang tertentu itu kalau sholat akhirnya gini. Artinya sekecil apapun para ulama mengantisipasi lalu diberikan fatwa. Boleh dia sholat duduk. Kenapa? Kalau berdiri saya tidak cukup tempatnya. Termasuk ini. Wassolatu fis safinati. Sholat di kapal besar, di bahtera. Yang kalau berdiri itu goyang. Pas di kapal, kondisi ombak besar, lalu kemudian goyang. Tidak memungkinkan untuk sholat berdiri. Sehat. Apakah kepalanya jeduk ke atap? Enggak. Tapi kondisinya yang goyang. Maka dia boleh sholat duduk langsung, posisikan duduk. Atau di kapal kecil. Pernah mancing jenengan? Kalau jenengan mancing, sholatnya berdiri apa duduk? Berdiri pas strike gitu, Pak, tarik-tarian. Saya tidak pernah ikut mancing, tapi ceritanya teman-teman itu betul, Ustaz. Ini kalau tidak ada fatwa, nunggu orang sholat duduk itu kalau sakit, kita kesulitan. Yang mancing ke tengah laut untuk sholat itu susah. Kapalnya kecil. Iya kalau kapal besar, lautnya tenang, bisa. Saya 3 kali PP, 3 kali Ramadan pulang kampung naik kapal. Ke Pasuruan itu naik kapal. Ya saya rasakan enak, tidak perlu sholat duduk. Karena memang kapalnya besar, tenang, ombaknya juga nggak terlalu kencang. Tapi kalau posisi seperti mancing, atau boleh jadi seperti yang pernah ditanyakan saat saya ngisi di tambang, pas supirnya tongkang, itu kalau tidak ada fatwa ini, sholatnya tetap wajib berdiri, nggak bisa. Jadi ada safinah itu berarti bahtera yang besar, bakhirah itu ketinting lah bahasa kita ya, ketinting itu bakhirah. Awis sayyarah atau di kendaraan, pas perjalanan jauh, ndak ada rest area, tapi alhamdulillah masih ada rest area yang memungkinkan untuk sholat itu berhenti dulu. Tapi kalau tidak ada, nah seperti wat tayyarah di sini,
pesawat. Jenengan perjalanan dari Jakarta ke Eropa, itu ngelewati waktu sholat apa enggak, Pak? Enggak tahu, Ustaz, karena saya belum pernah ke sana. Bener, Pak, sama. Saya juga belum pernah ke sana. Nah, paling tidak kalau kita perjalanan dari Jeddah sajalah. Jeddah ke Indonesia atau dari Indonesia ke Jeddah. Itu pasti melewati sholat. Biasanya pembimbing sholat maksain sholat berdiri apa duduk? Maka sekali lagi kalau ditanya dalil hadisnya mana? Ya tidak ada loh di zaman Nabi, tidak ada pesawat. Dibutuhkan sekali lagi fatwa-fatwa kontemporer. Gitu. Kemudian ila zalika wa adamil qudrati alal qiyami kulliyah a'dzarun tubihu dzalika. Nah, maka semua itu adalah uzur yang membolehkan sholat kemudian dalam keadaan duduk. Intinya adalah kejujuran kita. Kalau sakit memang nyeri, menghilangkan kekhusyuan, silahkan duduk. Situasi dan kondisinya tidak memungkinkan tempatnya yang pendek atau berada di kapal dan seterusnya tadi, silahkan duduk. Tapi sekali lagi, kalau memang masih mampu, bisa berjuanglah untuk tetap berdiri. Karena berdiri adalah rukun kedua dari sekian banyak rukun sholat. Semoga bermanfaat, semoga berbarokah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Pak sopirin mikrofonnya, minta tolong. Pada saat sholat fardu berjamaah, imam lupa untuk tahiyat awal. Kemudian beliau berdiri gitu ya. Nah, berdirinya sudah sempurna. Dan makmum mengingatkan subhanallah gitu ya. Nah, ini sebaiknya apakah makmumnya mengikut imam berdiri atau imamnya kembali untuk tahiyat? Demikian, Ustaz. Ada 3 hal yang perlu kita yakini kebenarannya tentang ini. Pertama, pastikan yang mengingatkan itu adalah naibul imam. Yang mengingatkan kalau imam itu lupa adalah pengganti imam. Siapa yang pas di belakangnya? Itu yang pertama. Kadang-kadang kita maaf, imam itu tidak diingatkan, tapi kayak di demo, Pak. Karena yang subhanallah sampai 5 kadang-kadang. Subhanallah, subhanallah, ini ngingetin apa demo sih gitu kan? Tuntunan dalam fikih itu setiap sholat pasti ada naibul imam, imam pengganti, calon imam pengganti. Andaikan imam ini batal, maka penggantinya persis yang di belakangnya, tinggal maju 1, 2, 3 langkah. Itu yang berhak pertama untuk mengingatkan. Kalau pas di belakang imam ternyata juga luput pengawasannya, imam itu lupa, maka di sisi kanannya. Maka bagi jenengan yang jauh dari imam, menengoai, Pak. Kadang-kadang dari belakang, subhanallah. Itu yang sudah lepas dari tuntunan naibul imam. Dalam hal ini kalau di sini ya Pak sobirin lah sebagai naibul imam. Itu yang pertama. Yang kedua, imam harus kuat dengan ilmu pengetahuan yang mantap. Sehingga kemudian kalau diingatkan jika memang posisinya belum berdiri tegak, belum sempurna, balik. Tapi kalau sudah berdiri tegak, tetaplah dalam posisi itu, jangan kembali. Karena kalau kembali seketika itu batal sholatnya. Yang mengakibatkan bukan hanya imam batal, tapi semua makmumnya juga batal jika tidak mufarokoh.
Meskipun seumpama karena imam sudah berdiri tegak, imam tahu ilmunya, ngerti, saya kalau berdiri tegak tidak boleh balik, turun, kalau turun saya batal. Tetap cuman makmum itu tetap agak ngengkel, Pak. Subhanallah, subhanallah. Naibul imam juga harus yang ketiga ya, naibul imam sebagai pengingat itu juga harus benar-benar ngerti. Oh sudah berdiri tegak, ya sudah tidak usah subhanallah. Jenengan jadi makmum ngengkelan sih. Wong imamnya sudah benar berdiri tegak ndak balik, jenengan ngengkel. Subhanallah, subhanallah. Maka semua ulama berpendapat kalau imam berdiri sudah tegak tapi tetap ada yang mengucapkan subhanallah, subhanallah, batal sholatnya yang menyebut subhanallah. Karena sudah tidak ada urgensinya kalimat itu. Subhanallah itu ketika imam itu lupa, belum berdiri sempurna, masih dibutuhkan kalimat subhanallah sebagai pengingat. Tapi kalau sudah berdiri tegak, plok, sudah tidak penting lagi. Nah ini yang repot itu kalau imamnya itu imam baru, Pak. Imam baru masih muda. Yang ngingetin sampeyan, lak grogi tuh, Pak. Terjadi, Kak. Loh, Ramadan kemarin ada terjadi di masjid besar, Pak. Karena kadang-kadang maaf, semangat kita untuk mengajukan imam yang masih muda itu kan tinggi, Pak. Hafal Quran, lalu kemudian suara bagus. Ini seneng kadang-kadang kita dorong jadi imam. Nah, kalau imamnya itu masih muda, waktu itu kalau tidak salah usianya baru 13 tahun. 13 tahun. Pas sholat isya sebelum taraweh, lupa seperti itu. Berdiri, subhanallah, subhanallah. Yang ngingetin sepuh-sepuh. Apalagi yang ngingetin takmirnya, ketua takmirnya, subhanallah. Wah, sing ngongkon aku rek itu. Akhirnya duduk, Pak. Ikut terus. Pas ada yang ngerti, wah kok seperti ini. Itu loh. Maka kadang-kadang kita boleh, dan memang ada juklaknya, ada contohnya. Imam masih muda itu ya, masih anak-anak itu ya, Imam Syafi'i dulu kan seperti itu. Akan tetapi sekali lagi yang mantap, tidak gampang diteror oleh kalimat subhanallah yang mestinya sudah tidak penting, akan tetapi terus ngeyel. Pokoknya kudu duduk. Wah, ngeyel. Jadi tiga. Saya ulangi lagi ya. Yang pertama, pastikan yang mengingatkan itu naibul imam. Pas di belakangnya, siapapun dia. Yang lain sudah diam. Yang bertugas ini bukan yang di sana, bukan yang di sana, bukan yang di sana, bukan. Yang kedua, imam harus yakin kalau sudah berdiri tegak, jangan turun. Batal sholat. Kalau memang belum berdiri tegak, kembalilah. Yang ketiga, kalau sudah berdiri tegak, tidak butuh lagi kalimat pengingat. Akan jadi bumerang kalau jenengan sudah berdiri tegak kok masih subhanallah, bumerang. Itu berarti melafadzkan kalimat yang tidak ada dalam sholat, batal sholat. Bisa dipaham? Jadi monggo bapak-bapak yang biasanya di belakang imam, meskipun tidak ditunjuk, pastikan menjadi naibul imam. Suatu ketika imam batal, jenenganlah yang maju. Dan ketika imam lupa, jenenganlah yang paling berhak untuk mengingatkan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Lanjut. Maka kalau sudah berdiri sempurna, lanjut sholat. Sampai kalau yang saya ceritakan tadi, sampai ngomongnya, iya sih, terlalu banyak yang ngingetin subhanallah, padahal sudah berdiri tegak. Akhirnya balik tahiyat awal. Nah, lanjut. Bagaimana? Bisa nanti sebelum salam, setelah tahiyat, sujud syahwi. Tahiyat awalnya diganti 2 kali sujud, sebelum salam
setelah tahiyat untuk mengganti tasyahud awal yang lupa oleh imam. Loh, makmumnya tidak lupa, tidak apa-apa. Kewajiban mengikuti imam itu tidak bisa dibantah. Maka meskipun imam melanjutkan, ya tetap ikut lanjut. Jangan tahiyat sendiri. Tahiyat sendiri ya batal sholatnya. Maka diingatkan kalau mungkin tarawih nanti ada imam yang masih muda itu kudu kuat memang. Kudu kuat mental kalau lupa. Nah, termasuk yang sebetulnya ya tidak urgent itu adalah ketika imam lupa bacaan ayat. Apakah mengingatkan itu sepenting mengingatkan tidak tasyahud awal? Tuh. Kan kadang-kadang imam itu lupa ayat selanjutnya ini apa. Kalau kita merujuk pada kitab-kitab fikih klasik Pak, yang saya baca di kitab Fathul Mu'in disebutkan makmum itu sudah tidak ada urgensinya ketika imam itu lupa bacaan selanjutnya atau salah ngambil ayat. Kadang-kadang maaf, kita ini semangat untuk mengingatkan tapi tidak tahu dengan konsekuensinya. Imamnya lupa ayat sekian, kita ingatkan. Masih saja lupa, akhirnya terus kita ingatkan. Seperti saud menyaut, ini sholat apa cerdas cermat sih? Tidak jelas. Maka bagi jenengan semua saya mengajak, kalau imam itu lupa bacaannya, sudah berhenti saja, tidak usah berupaya untuk mengingatkan. Lebih-lebih jenengan status bukan naibul imam, bukan yang di belakang imam. Kalaupun itu butuh pengingatnya yang di belakangnya. Tapi kan saya hafal ayat itu Pak. Silahkan datang duluan, posisinya di belakang imam supaya berposisi sebagai naibul imam. Lalu jenengan masbuk terus ngingetin kejauhan. Ada lagi? Iya, silakan. Itu masuknya yang di Yeah. Contoh habis operasi ya. Ya. Saya beberapa kali mendapatkan pertanyaan itu dari ibu-ibu yang habis operasi sesar, operasi melahirkan. Itu kan tidak boleh melakukan gerakan. Lebih-lebih ketika saya tanya, nifasnya adakah? Ternyata masih memungkinkan untuk nifas bagi kaum wanita yang melahirkan operasi, tapi tidak lama, sehingga kemudian kewajiban sholatnya langsung ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ifta'ut tabib itu bimanzilati ifta'ul fuqaha. Fatwa dokter itu kedudukannya selevel dengan fatwanya ahli fikih. Karena sama, maka melakukan apa yang dianjurkan dokter itu tidak mempengaruhi ibadahnya. Karenanya, kalau dokter menganjurkan jangan banyak gerak. Nah, menurut saya ya, melihat membaca yang tadi itu ini. Ambil posisi jenengan duduk bersila. Mulailah sholat dengan duduk bersila. Lalu kemudian rukuknya sedikit membungkuk, sujudnya isyarat lebih membungkuk. Sehingga kemudian mengeliminir gerakan-gerakan yang memungkinkan. Maka saya beberapa kali memberikan tutorial di depan ibu yang habis operasi ini. Seperti ini sholatnya. Allahu Akbar kabir. Duduk bersila saja. Atau kalau jenengan mengikuti ulama kontemporer, ya duduk di kursi lah. Mungkin terasa lebih nyaman ya di kursi seperti ini. Allahu Akbar.
rukuknya sedikit saja isyaratnya, lalu sujudnya lebih membungkuk lagi, dan terus seperti itu sampai salam. Maka sekali lagi, apapun fatwa dokter tentang kesehatan itu bimanzilati, selevelnya sama dengan fatwanya para fuqaha. Itulah mengapa di mana-mana majelis ulama Indonesia itu mesti ada dokternya, baik itu dokter biasa ini atau dokter hewan atau dokter spesialis, karena itu memang dibutuhkan fatwa-fatwanya itu dibutuhkan untuk disandingkan dengan bagaimana kemudian fatwanya terhadap pelaksanaan fikih itu sendiri. Jadi yang paling nyaman kalau sesuai jumhur ulama, sekali lagi duduk bersila seperti jenengan. Akan tetapi kalau memang lebih nyaman, saya juga menganjurkan fikih kontemporer, ya duduk di kursi seperti ini. Itu wallahu alam. Cukup ya? Wallahu alam bissawab. Kita akhiri bersama dengan doa kafarah majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.